طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. نواصل درسنا من قراءة الكتاب الإيمان للإمام الحافظ أبي أبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وصلنا إلى صفحة 64 باب السابع yakni al-khuruju minal iman bil ma'asi. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di dalam pembacaan kitab Al-Iman atau Al-Jami fi Kutubil Iman warad 'alal Murji'ah. Ya. Kitab ini adalah kitab daripada Al-Imam Al-Hafidz Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Baik, kita sudah sampai di dalam bab yang ketujuh, ya, bab yang ketujuh, halaman ke-64 di dalam PDF, barakallahu fikum. Bab yang ketujuh, yaitu al-khuruju minal iman bil ma'asi, ya. Dalil-dalil yang menyebutkan atau poin-poin yang menyebutkan tentang keluarnya, ya, seseorang daripada keimanan dengan sebab al-ma'asi, ya, yaitu perbuatan al-kabair, ya, minal kabirah, dosa-dosa besar. Nah, ini penting, ya, penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena di dalamnya ini terdapat poin-poin yang menyebutkan dengan bahasan-bahasan yang, ya, dibahasakan dengan nafyul iman, penafian daripada iman, kemudian al-bara'atu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberlepasan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para orang-orang yang terjatuh man yartakiba minal kabirah, ya, perbuatan-perbuatan dosa besar, atau juga dibahasakan dengan, ya, kekufuran dan kesyirikan. Akan tetapi hakikatnya tidak, ya, mengeluarkan pelakunya dari Islam sampai dia barangkali mungkin manistahalla bih, ya, menghalalkan perkara tersebut. Nah, ini membantah daripada kelompok Murji'ah, ya, Murji'ah, Jahmiyah, Al-Asy'ariyah, yang mereka menyatakan sejak awal itu dari bahasan kitab ini, ya, bahwa keimanan itu dia mutlak, ya, ajak, tidak bertambah, tidak berkurang. Siapa saja yang sudah mengikrarkan kalimat syahadatain, dua kalimat syahadat, ya, bersaksi la ilaha illallah, ya, meskipun dia man fa'ala ma fa'ala, berbuat sekehendaknya, ya, berbuat dosa-dosa besar, apalagi sampai kepada kekafiran, kesyirikan akbar, kekufuran, itu dianggap sebagai muslim, statusnya muslim, ya, seperti keimanannya malaikat, para nabi, dan semisal, ya. Jadi ini tidak bermudarat apapun, ya, bagi para pelaku, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar ataupun sampai kepada kekufuran, ya. Ini Murji'ah. Tapi sebaliknya, ya, ada kelompok juga dari kalangan Khawarij, ya, justru menjadikan dalil-dalil ini, ya, bukti bahwasanya orang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar itu hilang imannya, ya, hilang imannya. Jadi ini sebetulnya pembahasan antara ifrat dan tafrid. Ya, kalau antum ingin tahu ifrat dan tafrid, ini belajar, ya, perbedaan antara akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah serta Murji'ah dan juga Khawarij. Sebab nanti akan kita dapati bahasan, barakallahu fikum, itu tadi yang dibahasan dengan nafil iman, orang yang terjatuh ke dosa besar itu dinafikan keimanannya atau berlepas dirinya Nabi SAW dari para pelakunya, ataupun juga dibahasakan dengan, ya, istilah kufur ataupun syirik, ya.
Tapi hakikatnya tidak seperti itu, ya, bertentangan atau bertolak belakang daripada dua kutub tadi, dua pemikiran Murji'ah dan juga Al-Khawarij. Ini penting sekali. Nah, ini sebagaimana di judul Al-Khuruju minal iman bil ma'asi, keluarnya seseorang itu daripada keimanan dengan sebab dosa besar, ya, bil ma'asi. Taib. Kemudian, ya, ini dicatat, diperhatikan, didengarkan. Qala al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Poin yang ke-80. Ini sudah mendekati, ya, khatam daripada kitab ini insyaallah taala, ya. Mudah-mudahan kita sampai selesai di dalam membacakan kitab ini. Kemudian mungkin kita akan ganti, ya, dengan pelajaran yang lain yang baru insyaallah taala. Ini penting sekali, ya. Qala al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, amma hadzal ladzi fihi dzakara adz-dzunub wal jaraim, al-jinayah, jamak daripada jinayah, al-jaraim. Ya. Jadi adapun, ya, yang disebutkan terkait pembahasan ini beserta dalil-dalil yang akan datang nanti, ya, itu menyebutkan terkait permasalahan-permasalahan bagi orang-orang yang terjatuh ke dalam adz-dzunub wal jaraim. Ya, yakni minal kabirah, dosa-dosa besar, ya. Dosa-dosa, al-jaraim, jinayah, kejahatan dan sebagainya. Fa innal asara ja'at bitaglidhi ala arba'ati anwa. Karena nusus, ya, adillah, dalil-dalil syar'i, asar itu telah datang menyebutkan hal tersebut dengan taglid, ya, dengan keras seperti itu. Ala arba'ati anwa, terhadap 4 pokok, ya, yang telah disimpulkan oleh beliau, ya, Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam kepada 4 pokok, ya, kepada empat pokok, ya, seperti itu. Jadi ini ada dalil-dalilnya, ya, ada hadisnya, ada asarnya, ada ayat-ayat Al-Qur'an dan sebagainya. Fasnani minha, maka dua di antaranya, ya, dua di antaranya fiha nafyul iman. Ini yang pertama, ya, maka dirangkum atau diringkas dua di antaranya. Ya, kalau di total poinnya ada 4 nanti. Ya, jadi ini yang pertama, nafyul iman, dibahasakan dengan penafian keimanan, ya, terhadap siapa saja yang liman yartakiba, ya, bil ma'asi, ya, atau minal kabirah, ya, bagi setiap siapa saja yang orang itu dia terjatuh ke dalam, ya, dosa-dosa besar, kejahatan dan sebagainya. Ini dibahasakan di dalam syariat itu dinafikan keimanannya. Nah, pertanyaannya apakah dinafikan keimanan ini menyebabkan seseorang itu menjadi kafir? Ya, nanti akan dijelaskan. Kemudian wal bara'atu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Berlepas dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seseorang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa besar ini. Ya, ini yang kedua. Sudah 2 poin, ya. Sudah 2 poin. Yang pertama menafikan keimanan, yang kedua berlepas dirinya Nabi SAW dari orang yang terjatuh ke dalam dosa besar. Kemudian wal akharani, ya, dan yang kedua, ya, poin yang kedua atau istilahnya yang ketiga seperti itu, ya, yang ketiga fiha tasmiyatul kufri wa dzikrus syirk, ya, yang ketiga itu dinamakan dengan kekufuran, ya, dinamakan dengan kekufuran. Ada pendalilan-pendalilan yang dibahasakan dengan kekufuran tapi ternyata itu bukan kekufuran, nanti akan disebutkan. Atau yang keempat, ini yang keempat sudah, ya, disebut sebagai kesyirikan, ya, disebut sebagai kesyirikan. Makanya di dalam akidah Ahlus Sunnah ada syirkul akbar dan juga ada syirik asgor. Syirik asgor yang tidak mengeluarkan pelakunya daripada keislaman, sedangkan syirik akbar mengeluarkan pelakunya daripada dinul Islam, ya, mukhrijun anil millah, keluar dari agama. Artinya apa? Murtad, seperti itu, ya. Jadi sudah 4 ini, ya. Ya, sudah 4 poin, 4 pokok yang dibahasakan di dalam, ya, dalil-dalil syar'i, ya, bagi orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar disebut sebagai nafinya keimanan, dinafikan keimanannya, berlepas dirinya Nabi SAW, yang kedua, yang ketiga dinamakan kekufuran, yang keempat dinamakan kesyirikan. Taib, kemudian kita masuk ke dalam rinciannya, ya, disebutkan di sini oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, wa kullu naw'in, dan setiap pokok yang tadi sudah disebutkan, yang ada 4 tadi itu, ya, ada 4, min hadhil arba'ati, dari 4 poin tadi, ya, tajma'u ahaditsa zawati adat, berkumpul padanya hadis-hadis yang menyebutkan dari 4 poin tadi, ya. Jadi semuanya ada dalilnya.
yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat seluruhnya ada dalilnya. Ya. Nah, perlu antum diperhatikan tadi ya. Jadi bahasan ini adalah membantah Murji'ah dan juga Khawarij, ya, membantah Murji'ah dan juga Khawarij. Terutama Murji'ah ya. Nanti mereka ini menjadikan dalil-dalil yang ada ini sebagai penetapan keimanan, ya, penetapan keimanan. Karena di sisi Ahlus Sunnah apa? Al-iman yazid wa yankus, ya, bertambah dan berkurang, yazid bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah, ya, bertambah dengan berbagai macam amalan-amalan ketaatan. Kemudian iman itu juga dia berkurang dengan apa? Bil ma'siyah, ya, dengan perbuatan-perbuatan dosa besar. Ya, bahkan sampai nanti sampai kepada tahap ya keimanan itu hilang, tidak tersisa. Ya, seperti itu. Nas'alullah afiyah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kita masuk ke dalam rinciannya. Yang pertama, ya, yang dibahasakan dengan penafian keimanan. Ini yang pertama dari 4 poin ya. Yang tadi ya. Ini yang pertama rinciannya. Ya, yang disebut dengan apa? Dibahasakan dengan nafyul iman. Ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW, hadisun Nabi SAW, ya, la yaznir rajulu hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku hina yasrik wa huwa mu'min, ya, atau la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'min. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, tidaklah seorang yang dia itu barakallahu fikum, ya, nasallahu afiyah, berzina, kemudian dia berzina kecuali dia seorang mukmin. Ya, wa huwa mu'min, dan tidaklah dia seorang mukmin. Wa yasriku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang itu dia mencuri, kemudian dia mencuri, dia mukmin. Ya. Ini hadis difahami oleh orang-orang Khawarij, ya, mereka mengatakan bahwasanya kalau tidak beriman berarti itu kufur. Ya, kalau tidak beriman berarti apa? Kufur. Ya, inilah kenapa mereka itu ya memvonis orang-orang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa besar divonis kafir. Ya, di antaranya dalil ini. Kemudian kita lihat pada syarah atau catatan kaki di sini Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Yang dimaksudkan daripada nafyul iman, barakallahu fikum, ini sebagaimana disebutkan oleh Abi Zamanin. Qala Ibnu Abi Zamanin rahimahullah fi Usulis Sunnah, di dalam kitabnya Usulus Sunnah. Fahadihil af'al al-mazmumah, ya, maka perbuatan-perbuatan dari dosa-dosa besar ini itu merupakan perbuatan tercela, ya, perbuatan yang jelek, perbuatan yang sayyi'ah, ya, keburukan. Fi hadhil ahadis, yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis, ya, yang nantinya akan kita bacakan insyaallah taala, sehingga dikatakan la tuzilu imanan wala tujibu kufran. Tidak berarti atau bukan berarti pelakunya itu hilang keimanannya secara mutlak, tidak pula dia menjadi kafir. Ya, seorang yang dia mungkin berzina, ya, ataupun ya mencuri dan sebagainya, membunuh, ya, berdusta, berbohong, ya, maka itu bukan berarti dia kafir, hilang imannya ataupun kafir. Padahal dibahasakan nafil iman atau bara'atun Nabi SAW atau kufur ataupun syirik, kan seperti itu. Iya. Wa qad qala ba'dul ulama, dan telah dikatakan oleh para ulama, maknaha, di antara makna daripada kenapa dinamakan atau dibahasakan seperti itu, ya, itu maknanya adalah at-taghlizu li yahabu an-nasu al-af'al allati dzakara fil hadisi annaha tanfiyul iman, ya, wa tajanabahu. Ini diperuntukkan, ya, barakallahu fikum, bagi orang-orang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa besar yang disebut dengan al-madzmumah, ya, perbuatan-perbuatan sayyi'ah, perbuatan-perbuatan yang jelek tadi, itu dengan keras, ya, agar liyahabu an-nasu al-af'ala allati dzakara fil hadis annaha tanfiyul iman wa tajanabahu. Agar manusia itu menjauhinya, ya, dinamakan keras seperti itu, ya, orang yang berbuat seperti ini dinafikan keimanannya, ataupun Nabi SAW berlepas diri dan sebagainya, syirik, kufur, itu agar manusia itu meninggalkan perbuatan-perbuatan jelek seperti itu, ya, sehingga dikatakan tanfil iman, ya, menafikan keimanan, dan agar orang itu tajanabahu, menjauhinya, ya, tidak mendekatinya seperti itu, ya. Tapi tidak pula dikatakan la tuzilu imanan wa la tujibu kufran, bukan berarti orangnya itu adalah kafir,
Ya, tapi ini dalam rangka apa? Melatih, ya. Ya. Tidak seperti dakwaan dari orang-orang ya zanadiqah, ya. Mereka memutlakan ya, bahwasanya jangan menjadikan orang itu lari daripada dakwah, ya. Nanti orang itu lari daripada dakwah, tidak menerima dakwah dan sebagainya. Jangan keras, jangan bahas takfir, jangan bahas ya apa namanya? Barakallahu fikum, ya, mengkafir-kafirkan dan sebagainya. Ya. Padahal tidak mutlak. Bahkan syariat juga seperti itu, berlaku keras. Ya, seperti itu. Ayat-ayat wa'id dan sebagainya. Meskipun memang Khawarij itu lebih dominan ya kepada praktiknya itu apa dakwahnya dengan ayat-ayat wa'id, ancaman seperti itu. Tapi bukan berarti ahlu sunnah ketika mengingatkan manusia daripada perbuatan-perbuatan jelek bahkan sampai kepada apa? Kesyirikan, kufuran akbar, ya. Barakallahu fikum. Kemudian dibawakan dalil-dalil yang tidak boleh seseorang itu berdakwah dengan keras, tapi dakwah dengan hikmah. Bawakan dalil, apa namanya? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan seperti itu. Ya, ini enggak tepat ya karena memang mereka itu mumayyi, lembek seperti itu. Menginginkan kekufuran namanya juga ahlu zaik ya. Ya, mereka menginginkan ayat-ayat mutasyabihat ya, menebarkan kerancuan beragama dan sebagainya. Ya, jadi perlu ya, perlu bahkan syariat seperti itu, membahasakan perkara-perkara yang bukan kekufuran dengan bahasa yang keras, menafikan keimanan, baro'ah Nabi SAW dari pelakunya, ya bahkan dibahasakan kesyirikan, kekufuran, iya seperti itu. Itu jadi syubhatnya dari kalangan ahlu zaik, para zanadiqah, iya. Jadi ini penting ya. Kenapa syariat membahasakan dengan bahasa yang keras? Agar liyahabun nasu al-af'ala allati dzakaru fil hadis, menjauhi daripada ya perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam hadis-hadis, di dalam nas, di dalam ya dalil-dalil yang akan datang insyaallah taala, sehingga manusia menjauhinya seperti itu, tidak terjatuh ke dalamnya. Wa qala ba'duhum, dan dikatakan oleh sebagian lainnya dari kalangan para ulama, barakallahu fikum, al-muradu biha, yang dimaksudkan dengannya yaitu tanfil iman, annaha tanfil minal iman, haqiqatahu wa ikhlasahu. Ya, fala yakunu imanun man yartakiba hadhil ma'asi khalisan haqiqiyan, ka haqiqati imanin man la yartakibuha. Ya, jadi yang dimaksudkan di sini menafikan keimanan itu keimanan secara hakikat. Sebab orang yang terjatuh ke dalam, kalau tadi Khawarij menafikan seluruhnya sehingga dikatakan kafir, kalau sekarang Murji'ah. Ya, sekarang Murji'ah. Sehingganya orang itu tidak mungkin dikatakan sebagai seorang mukmin hakiki, hakikat ya, secara sempurna tamam kamilul iman kalau dia masih terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Jadi seorang muslim itu keimanan tidak sempurna seperti keimanannya Nabi SAW atau keimanannya malaikat, para nabi dan sebagainya. Ini sudah dibahas di dalam pertemuan yang lalu ya, di dalam kitab ini ya, sehingga dibahasakan ana mukmin insyaallah. Saya seorang yang beriman insyaallah. Bukan dijazm. Adapun Murji'ah mereka mengatakan orang yang sudah bersyahadat mukmin muslim ya, tidak terbatalkan keislamannya seperti itu. Seperti Asy'ariyah dan sebagainya. Jadi orang itu nggak boleh divonis kafir, ya, ya. Kalau antum memvonis kafir, antum kharij kan seperti itu. Ya, takfiri dan sebagainya. Ya, ini Murji'ah, Asy'ariyah dan sebagainya, Jahmiyah, ya, menyatakan iman itu mutlak seperti itu. Kepada seorang yang dia sudah berikrar syahadat nggak boleh dikafirkan. Karena dia sudah syahadat, ya. Dalilnya ada nggak? Banyak sekali dalilnya, di antaranya ini, ya. Maka tidak mungkin dia itu mendapatkan keimanan ya dari setiap siapa saja yang terjatuh man yartaki bahadil ma'asi khalisan hakikian, ya, terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa besar, ya, kemudian dikatakan imannya itu hakikat, ya, disamakan dengan orang-orang yang tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar tersebut, ya, disamakan dengan orang yang man la yartakibuha, tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa besar tersebut, ya, disetarakan seperti itu imannya, ya. Imannya seorang fajir, seorang ya seorang yang fasik, ya, bahkan seorang munafik, itu semua sama keimanannya, tidak dibedakan, ya, dia muslim, ya. Wali min auliyaillah katanya. Wali-wali Allah seperti itu, subhanallah, ya. Ini Murji'ah. Dan li ahlil iman alamatun yu'rafuna biha. Bagi orang-orang yang beriman itu diketahui dengan tanda-tandanya. Barakallahu fikum, wasyurutan ulzimuha
yang dengan syarat-syarat tersebut mereka apa? Iltizam, berkomitmen, ya. Jadi ada diketahui tanda-tandanya, ya. Yantiku biha Al-Qur'an wal asar, yang mana dalil-dalil syar'i, Al-Qur'an, As-Sunnah, Asar telah menjelaskannya, telah berbicara. Fa idza nazara ila man khalata imanahu hadhil ma'asi, maka apabila seseorang itu dia melihat kepada orang-orang yang mencampur adukan keimanannya dengan maksiat-maksiat, ya, dosa-dosa besar dan sebagainya, maka qila dikatakan laisa mimma wasafa bihi ahlul iman, fa nufiyat anhu hina izin haqiqatal iman wa tamamahu. Maka tidaklah seseorang itu dikatakan sebagai seseorang yang memiliki keimanan secara sempurna, bahkan dinafikan darinya ketika itu juga hakikat keimanan dan kesempurnaan keimanan. Ya, wa hadza at-ta'wil asbahu. Ya, wallahu a'lam. Ya. Nanti akan dijelaskan, ya. Jadi intinya seseorang itu tidak dikatakan sebagai seorang yang beriman secara mutlak, ya. Seorang yang memiliki, ya, iman yang kamil, yang sempurna, apalagi kalau dia terjatuh ke dalam dosa-dosa besar dan sebagainya. Ini mengurangi keimanan, ya. Dan syariat mengatakan nafil iman dalam rangka untuk taglid, ya, keras agar orang itu menjauhi daripada perbuatan-perbuatan tersebut, ya. Soal dia lari dari dakwah, soal dia tidak beriman, itu urusan dia, ya, urusan dia, ya. Itu takdir untuk dia, ya, memilih jalan yang buruk, tidak beriman, tidak mau beriman, mu'rid, ya. Jadi seperti itu. Maka ini yang pertama, ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, la yazni ar-rajulu hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'min. Kemudian catatan kaki yang kedua terkait hadis ini hadisun sahih, ya, derajatnya sahih. Wa sayati musnadan fil iman li Ibni Abi Syaibah. Nanti akan didatangkan dalilnya dari apa yang disebutkan Ibnu Syaibah di dalam kitabnya Al-Iman, dan juga Al-Imam Ahmad. Qala Tabari di dalam Tahdzib Al-Athar, ya, dengan sanad daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mana ini? Anna zakara al-khilafa, ya, fi hadzal hadis. Jadi hadis ini mendapatkan perbedaan pendapat, yaitu tadi Murji'ah, Khawarij dan sebagainya. Kemudian Al-Imam Abu Ubaid siapa di sini? Tadi dikatakan oleh At-Tabari, qala as-shawab, yang benar, barakallahu fikum, minal qawli fi dzalika indana fi mana qaulin Nabi SAW, dan yang benar di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, barakallahu fikum, terkait dari, ya, hadis Nabi SAW itu la yazni az-zani, ya, hina yazni wa huwa mu'min, ya, qaulun man qala, ini ucapan dari setiap orang yang mengatakan yazulu anhu al-ism alladhi huwa ma'na al-madah ilal ismi alladhi huwa bima'na adzam, ya. Sehingga orang itu mengatakan, barakallahu fikum, untuk menghilangkan darinya nama-nama yang terkandung padanya al-madah, pujian, kepada ilal ismi alladhi huwa bima'na adzam, celaan, ya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu fayuqalu lahu, maka dikatakan bagi setiap orang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar, barakallahu fikum, fasiqun, fajirun, zanin, sarikun. Ini nama-nama sesuai dengan perbuatannya. Ya, orang yang berbuat fasik dikatakan fasik, orang yang berbuat fajir dikatakan fajir, orang yang berzina disebut pezina, azani, ya, orang yang mencuri dikatakan sarik, pencuri. Begitu juga dengan orang yang berbuat kesyirikan, kekufuran akbar, kemusyrikan, musyrik, ya. Seperti itu. Ini menafikan daripada pemikiran irja. Ya. Maka kita hilangkan nama pujian itu, ya, nama-nama yang terkandung di dalamnya unsur-unsur apa? Pujian, kebaikan seperti itu, ya, kehormatan, ya. Dan kita gantikan dengan nama-nama yang pantas memang untuk apa? Dalam rangka celaan seperti itu. Sesuai dengan, ya, perbuatan yang dia lakukan. Ya, kita katakan dia seorang yang fasik, seorang yang fajir, seorang pezina, seorang pencuri, ya, seorang musyrik, ya, seorang murtad, kan seperti itu. Seorang munafik, itu sesuai.
Wa dzalika annahu la khilafa baina jami'i ulama'il ummah anna dzalika min asma'ihi. Dan tidak ada perbedaan di tengah-tengah ulama umat Islam bahwasanya hal tersebut memang itu adalah penamaannya. Ini ahkamul asma, hukum-hukum penamaan seperti itu. Ya. Orang-orang Zanadiqah mereka marah, gerah ketika dibahaskan seperti itu. Ya, jangan seseorang itu dia bermudah-mudahan ya di dalam mentakfir, mentabdi, mentafsir, kan seperti itu. Ini hukum dari syariat, ya. Hukum dari syariat. Kapan saja seorang itu dia mencuri dikatakan syarik. Kapan saja dia berbuat kekufuran, kesyirikan akbar, kemusyrikan, ya, menafikan sifat-sifat Allah, nama-namanya, ya, berbuat syirik di dalam uluhiyahnya, di dalam rububiyahnya, kita katakan musyrik, kafir, murtad. Ini asma, ya. Al-ahkam wal asma kan seperti itu. Hukumnya murtad, namanya apa? Musyrik, kafir, murtad seperti itu. Keluar daripada Islam. Begitu juga dengan pencuri, ya. Hukumnya perbuatan dosa besar, namanya pencuri, syarik, kan seperti itu. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Malam yazhar minhu khusyu'ut taubah mimma raqiba minal ma'siyah. Kapan nama-nama itu tetap diberlakukan? Sampai orang tersebut ya tidak menampakkan ya menjaharkan daripada khusyuknya taubat mimma dari apa-apa yang raqiba dia itu terjatuh minal ma'siyah, dari perbuatan maksiat, dosa-dosa besar, apalagi kekufuran ya. Jadi syaratnya seseorang itu dia harus apa? Bertaubat, ya, bertaubat dari perbuatan tersebut, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarru, ya, islah taghyir, taubat, kan seperti itu. Kemudian jika dia berpengaruh kepada umat, apa yang dia perbuat, ya, atau dia memiliki kedudukan dan sebagainya, maka dia jaharkan, dia bertaubat dari kekufuran misalnya, dari kesyirikan, kekufuran dan sebagainya. Ya, dijaharkan. Kalau tidak, nama itu tetap berlaku baginya, seperti itu, ya. Fadzalika ismuhu indana hatta yazula anhu bizuhurit taubah mimma raqiba minal kabirah. Ya. Jadi seperti itu. Ini adalah hukum daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi penamaan itu sesuai dengan ya perbuatannya. Jangan dikatakan dia muslim wahid ahli tauhid, ya, apalagi ijtihad di dalam kekufuran akbar, kesyirikan akbar. Kalau dia khata dapat apa? Satu pahala, subhanallah. Ya. Muskilah, musibah. Ya, musibah. Atau sebaliknya orang yang nggak berhak untuk mendapatkan vonis, ya, apalagi sampai kekafiran misalnya, dikafirkan seperti Khawarij, kan seperti itu, ya. Jadi tetap pembahasan daripada ifrat dan tafrid, ya, ifrat dan tafrid. Taib. Nah, kemudian sebagaimana yang disebutkan daripada Imam Ahmad di dalam riwayat As-Sunnah milik Al-Imam Abu Bakar Al-Khalal Al-Hambali rahimahullahu taala, qala Hanbalun, ya, berkata Hambal, sami'tu Aba Abdillah, ya, aku mendengar Imam Ahmad, wasu'ila an qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan terkait hadis Nabi sallallahu, yaitu la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Ya. Maka berkata Imam Ahmad bin Hambal, hakada ya yarwil hadis. Demikianlah hadis itu meriwayatkan sebagaimana datangnya. Wa yurwa an Abi Ja'far dan sebagaimana yang di dalam periwayatan daripada Abu Ja'far, dia mengatakan, ya, mengutip dari hadis Nabi SAW, la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Qal yakhruju minal iman ilal Islam, ya, seperti itu. Jadi orang yang terjatuh, barakallahu fikum, ya, antum pahami di sini, orang yang terjatuh di dalam dosa-dosa besar, ya, itu dia keluar daripada keimanan kepada keislaman, ya, keluar daripada keimanan menuju keislaman. Kenapa? Fal imanu maksurun fil Islam, karena kedudukan iman itu lebih spesifik di dalam Islam. Artinya apa? Iman itu lebih tinggi daripada Islam. Islam, iman, ihsan, seperti itu. Ya. Jadi keimanan itu lebih tinggi daripada keislaman. Ya. Sebagaimana dalam surat apa itu? Seorang Arab Baduy, ya, menyatakan keimanan, tapi katakanlah apa? Mereka baru berislam bukan beriman, ya, baru berislam bukan beriman. Jadi iman itu lebih tinggi kedudukannya, derajatnya, makomnya daripada keislaman. Ya, jadi dia keluar daripada keimanan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, ya. Sebagaimana tadi akidah Ahlus Sunnah, yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'wa wa yanqus bil ma'siyah. Iya. Ini antum harus ketahui ya kaidah-kaidah seperti ini sehingga antum terbebas daripada pemikiran irja dan juga pemikiran khawarij seperti itu.
Kemudian faida zana kharaja minal iman ilal Islam. Maka apabila seseorang yang dia itu berzina kemudian dia telah keluar daripada keimanan kepada keislaman, ya, kepada keislaman, statusnya muslim, ya, muslim seperti itu. Jadi orang yang berbuat dosa-dosa besar, ya, terjatuh ke dalam dosa-dosa besar itu adalah muslim, bukan kafir, ya, sebagian khawarij. Ya. Waqala, dan kemudian berkata Hambal, qultu li Abi Abdillah, aku katakan kepada Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hambal, idza asaba ar-rajulu zanban minaz zinan aw saraqa, apa namanya, aw saraqa yuzawil apa yuzayiluhu imanahu, ya. Kemudian apabila seseorang itu dia terjatuh ke dalam suatu dosa berupa zina misalnya, barakallahu fikum, atau aw saraqa, atau dia mencuri, apakah keimanannya itu lantas hilang? Ditanyakan kepada Imam Ahmad, apa hukumnya? Apakah imannya itu hilang, kufur dia, tidak punya lagi keimanan? Ya. Maka apa kata Imam Ahmad? Beliau mengatakan huwa naqisul iman. Itu merupakan, ya, naqisul iman. Imannya berkurang seperti itu. Imannya berkurang, bukan hilang secara mutlak, tidak, tapi berkurang. Ya, berkurang. Faqalaha minhu kama yakhli'u ar-rajulu min qamisihi. Sebagaimana seseorang itu dia membuka pakaiannya, ya. Sebagaimana seseorang itu dia membuka pakaian, begitu juga dengan keimanan. Terkikis sedikit demi sedikit, bahkan sampai taraf kepada imannya itu hilang, tidak tersisa, ya. Artinya kufur, benar riddah, keluar daripada Islam, murtad seperti itu. Ya, nasallahu alaihi. Fa idza tabar wa raji ada ilahi imanuhu. Akan tetapi apabila seseorang itu dia bertaubat daripada dosa-dosanya, ya, sebetulnya bahkan kekafiran pun kalau dia bertobat kepada Allah, ya, maka dia kembali kepada keimanan. Maka imannya itu kembali kepadanya, ya. Dia datang kepada Allah dengan apa? Misalnya dia datang membawa dosa seluas sepenuh bumi, kan seperti hadis qudsi, ya. Ya. Ya, walaupun datang dengan kekufuran, apa namanya, walaupun datang dengan dosa, ya, selama dia beriman, tidak berbuat kufur, maka dia datang sebagai seorang muslim, ya. Dan ketika begitu juga ketika dia masih hidup, walaupun dia terjatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan, ya, wajib bagi dia untuk bertaubat, bukan justru malah ngeyel, malah membangkang seperti itu. Iya. Dan ini tidak menafikan dari vonis, ya. Jadi jangan nunggu taubatnya dulu. Antum jangan katakan dia begini dan begitu, jangan divonis, ya. Barangkali dia bertobat sebagai ini murjiah. Ya, ini murjiah. Ya, zanadiko. Vonis tetap, ya, vonis bagaimana tadi ya, ahkam nama-namanya, ya, al-asma seperti itu. Fasik, fajir, zanin, ya, sarik, musyrik, kafir, murtad seperti itu. Sampai dia bertobat seperti itu, ya. Baik. Sampai dia bertobat. Kalau dia bertobat bagaimana? Kembali keimanannya seperti semula, ya, bahkan bertambah seperti itu. Ya, jadi ini yang dimaksudkan daripada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la yazni ar-rajulu, atau la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, ya, wa la yasriku hina yasrik wa huwa mu'min. Ini hadis pertama, ya, dari apa? Pokok yang pertama, hadis pertama dari pokok yang pertama, apa itu? Nafil iman, ya. Dibahasakan dengan nafil iman. Kemudian hadis-hadis lainnya, Nabi SAW dia bersabda, ma huwa bimu'minin man la ya'man jarahu goa ilahu, atau ya, goa ilahu. Nabi SAW dia bersabda, ya, barakallahu fikum, tidaklah, ya, dia itu menjadi seorang yang beriman bagi siapa saja yang man la ya'man jarahu goa ilahu, ya, yang tetangganya itu tidak aman daripada goa ilahu, itu keburukannya seperti itu, ya, keburukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Dan ini juga diriwayatkan dari Al-Bukhari, ya, dari siapa? Abi Syarih radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW dia bersabda, wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu, salah marrah, ya, 3 kali Nabi SAW beliau menyebutkan seperti itu, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak tidak beriman. Barakallahu fikum.
Qila, kemudian dikatakan oleh salah seorang sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu wahai Rasulullah yang tidak beriman? Siapa dia?" Ya. Karena Nabi SAW sampai 3 kali menyebutkannya, tidak beriman demi Allah, tidak beriman. Maka dikatakan oleh sahabat, "Siapa dia itu yang tidak beriman ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW dia menjawab, "Alladzi la ya'man jarahu bawa'iqahu." Kalau tadi goa ilahu, kalau di sini bawa'iqahu, ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Iman wa fihi faqalu, dan juga di dalamnya didapatkan, "Ya Rasulullah," mereka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Wa ma bawa'iquhu? Wa ma bawa'iquhu? Apa itu bawa'iquhu?" Ya, apa itu bawa'iquhu? Qala Nabi SAW dia bersabda, yaitu syarruhu. Bawa'iquhu itu adalah syarruhu, keburukan, ya, keburukan. Qala Abu Ubaid rahimahullahu taala, subhanallah. Dikatakan oleh Al-Imam Abu Ubaid dikatakan oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala di dalam kitabnya Gharibul Hadis, bawa'iquhu ay gawailuhu syarruhu, ya, keburukan. Ini pengajaran bagi setiap kita, barakallahu fikum, terutama kita ahlu sunnah wal jamaah, seorang muslim, seorang mukmin insyaallah taala, ini harus apa? Ya, pelajaran. Bersikap baik kepada tetangga, ya, bersikap baik kepada tetangga. Kenapa? Karena ini adalah termasuk dosa besar. Ya, Nabi SAW sampai 3 kali mengatakan tidak beriman demi Allah, tidak beriman demi Allah, orang yang mengganggu tetangganya. Ya, namanya mengganggu, barakallahu fikum, itu bisa dengan, ya, ucapan ataupun dengan apa namanya, barakallahu fikum, dengan perbuatan seperti itu. Ya, bahkan kepada kafir asli tidak boleh kita mengganggu mereka. Ya, tentu kafir asli sini adalah kafir zimmi, ya, yang telah terikat aturan oleh pemerintah Islam di negara Islam, ya, seperti itu. Jadi hadis ini adalah hadis seorang mukmin yang hidup di dalam negeri Islam. Di negeri kafir seperti sekarang ini tidak ada kafir zimmi, kafir harbi, semua kafir harbi, ya. Nah, ini pengajaran Islam, ya, adab seorang muslim, tidak boleh mengganggu tetangganya yang muslim, apalagi apalagi seorang yang kafir, apalagi seorang yang muslim, seperti itu, ya. Seperti itu. Iya. Taib. Kemudian hadis lainnya, barakallahu fikum, wa qauluhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, ya, qaidul fatki, la yaftiku mu'minun, ya, keimanan itu batasannya membunuh, ya, maka tidak beriman seorang yang dia itu membunuh, ya, artinya apa? Membunuh dengan apa di sini disebutkan, ini hadis sahih, wa sayati mustadrak indal adani fil iman. Qala al-musannif rahimahullahu taala fil gharibil hadis, fi gharibil hadis, yaitu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, fatku di sini maknanya fi hadis Zubair anna rajulan atahu faqala ala aqtulu laka aliyan, dan seterusnya. An ya'ti rajulan sahibahu wa huwa ghafil. Taib, kita coba lihat syuruhat lainnya. Ya, Nabi SAW dia bersabda, al-imanu qaidul fatki la yaftiku mu'minun. Wa hadzal hadis akhrajahu Abu Dawud wal Hakim. Ya, dikeluarkan oleh al-Imam Abu Dawud, As-Sistani, Al-Hambali, dan juga Al-Hakim. Wa ma'nahu annal imana yamna'u al-mu'min minal ghadar wal khiyanah. Faman ghadara aw khana yakunu imanuhu dha'ifan. Ya, jadi tidak boleh seorang muslim itu apa? Dia itu apa? Apa namanya? Berkhianat, ya. Berkhianat atau ya sama, ya, menipu, seperti itu, menipu ataupun berkhianat, ya, tidak boleh. Ya. Karena kalau dia berlaku demikian, maka yang dimasukkan dari nafyul iman di sini adalah
imannya dhaif, lemah ya, imannya lemah seperti itu, berkurang, lemah. Iya, tidak sempurna keimanannya. Jadi ini dalil-dalil barakallahu fikum yang sudah tadi disebutkan la iman, tidak ada keimanan dan dia bukanlah seorang mukmin, ma huwa bimu'minin ya, ataupun al imanu ya qaidul fatqi la yaftiku mu'min dan seterusnya. Ya, kemudian selanjutnya la yubghidul ansar ahadun yu'minu billahi wa rasulihi, dan tidak mungkin seorang yang dia itu beriman kepada Allah dan Rasulnya membenci kaum Ansor ya, membenci kaum kaum Ansor. Ini di masa mereka, di masa para sahabat. Ya, sehingga dikatakan la yubghidu al ansor ahadun yu'minu billahi wa rasulihi al imanu al kamil, mendapatkan iman yang sempurna, fayakunu imanuhu dhaifan, maka imannya itu menjadi dhaif, wa qad yakunu munafiqan, dan bisa juga menjadi munafik ya, fa idza abghaduhum lidinihim fa hada yakunu kafiran kufran akbar, apabila dia membenci ya sahabat Ansor berdasarkan agamanya ya, berdasarkan keislamannya, maka ini menjadikan pelakunya kafir ya, kufur akbar. Tapi kalau dia amma idza abghaduhum ya li umuri ukhra tata'allaqu bi ashkhasihim fayakunu imanhu dhaifan. Apabila mereka itu saling membenci karena berdasarkan perkara duniawiyah ya, yang namanya manusia itu subhanallah. Yang namanya manusia itu tabiatnya mereka terkadang ya mungkin kecewa atau kesal atau jengkel kepada sebagian yang lainnya walaupun sesama muslim ya, maka ini bukanlah termasuk apa kufur akbar, bukan, tapi lemah imannya seperti itu ya, lemah keimanannya ya, namanya manusia seperti itu kan ya, terkadang apa orang itu nggak mau bayar hutang misalnya kan seperti itu, atau terkadang anaknya ngejailin anak lainnya sehingga orang tuanya marah ya, ini biasa ya, ini biasa, itu imannya lemah, bukan kufur, bukan ya, karena perkara duniawiyah, bukan perkara diniyah ya, membenci karena keislamannya misalnya itu kufur ya, kufur akbar, tapi ini bukan maksudnya seperti kufur akbar, tapi imannya lemah. Iya. Ya namanya manusia seperti itu. Kemudian sebagaimana hadis Nabi SAW yang lainnya, walladzi nafsi biyadihi la tu'minu hatta tahabu ya, tidaklah ya apa nama kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi ya, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah punya tangan ya, Allah punya tangan. Nabi SAW dia mengatakan seperti itu, biyadihi. Iyad itu tangan, ya tangannya Allah Subhanahu wa taala. Hu-nya domirnya kembali kepada yaudu ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini isbat, Nabi SAW mengisbat Allah punya tangan. Iya. Jangan ditakwil ya, seperti itu. Maka Nabi SAW, demi jiwaku yang berada di tangan, di dalam di genggamannya Allah Subhanahu wa taala, ya, la tu'minu, tidaklah kalian itu beriman hatta tahabu, kecuali sampai kalian itu saling berkasih sayang, saling apa? Saling mencintai satu sama lainnya. Ya, seperti itu. Baik. Mana ini ya? Kemudian sebagaimana yang dikatakan kalau tadi hadis-hadis Nabi SAW ya, yang dibahasakan sebagai penafian daripada keimanan, yang menjadi poin pokok bahasan kita yang pertama ini, dan ini datang dari asar selanjutnya. Wa kadzalika qaulu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan sebagaimana yang katakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, iyyakumul kadzib, jauhilah oleh kalian berdusta, fa innahu yujanibu al-iman, karena berdusta itu menjauhkan pelakunya daripada keimanan. Ya, larangan untuk berdusta. Wa qalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la imana liman la amanata lahu. Ya, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak punya rasa amanah, ya. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak amanah. Ya, seorang muslim wajib untuk dia memiliki sikap amanah ya. Jangan berkhianat, jangan ya berdusta dan sebagainya. Harus amanah. Nah, ini dibahasakan tidak ada keimanan kan? Ya. Tadi kata Abu Bakar Siddiq tidak beriman, kemudian juga ya kata Umar bin Khattab tidak beriman, ya. Kemudian juga kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kullul khilali yutbi'u 'alaiha al-mu'min illal khiyanah wal kadzib. Ya, setiap seorang yang beriman itu mendapatkan sifat tabiat, karakter, ya, watak seperti itu. Kecuali apa?
kecuali sifat khianat dan juga sifat dusta. Ya, ini bukan sifat seorang mukmin. Khianat dan juga sifat dusta bukan sifat seorang mukmin. Ini juga dibahasakan seperti itu, tidak beriman, ya. Karena kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, setiap orang mukmin itu diberikan semua sifat kecuali apa? Kecuali khianat dan kadzib. Artinya seorang yang memiliki, ya, sifat atau karakteristik khianat dan kadzib berarti bukan beriman, kan seperti itu. Tapi ini tidak seperti itu maksudnya. Nah, ini juga sama dibahasakan nafil iman. Wa qaulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan dikatakan oleh Ibnu Umar, anak daripada Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, la yablughu ahadun haqiqatal iman hatta yada'a al-mira wa in kana muhiqqan wa yada'a al-mazaha fil kadzib. Ya, tidak mungkin seorang itu dia sampai kepada hakikat keimanan hatta yada'a al-mira, sampai dia meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia itu di atas kebenaran. Nah, ini pelajaran bagi ahlu sunnah, ya, untuk tidak bermudah-mudahan di dalam mendebat dengan alasan apa, diskusi ilmiah, ya, munazarah, munaqasyah dan sebagainya, tidak boleh. Ahlu sunnah meninggalkan debat, bahkan dikatakan al-mira' kufrun. Ya, berdebat itu menghantarkan kepada kekafiran. Ya, berbantah-bantahan, berdebat-debat dengan, ya, istilah-istilah orang-orang sekarang seperti itu, munaqasyah, munazarah, ya, diskusi ilmiah dan sebagainya. Ya, jauhi seperti itu, jauhi. Ya, cukup sampaikan dalilnya ini, asarnya ini sudah. Terima nggak terima urusan dia. Ya, dia kafir, dia murtad dan sebagainya. Dan juga meninggalkan apa? Bercanda yang di dalamnya terdapat dusta fil kadzib, ya. Bercanda yang di dalamnya terdapat dusta. Ya, ini tidak boleh bagi seorang muslim untuk menghibur, ya, temannya, kawannya, halayak banyak dan sebagainya sampai dia berdusta, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, jadi selesai sudah poin pertama yang dibahasakan dengan nafil iman berdasarkan hadis-hadis dan asar yang ada tadi. Ini semua tidak bermaksud untuk apa? Menafikan keimanannya secara hakikat, tapi apa? Naqisul iman, ya, dhaiful iman, lemahnya iman, dhaful iman, melemahkan iman, ya, mengurangi keimanan seperti itu. Ini yang poin yang pertama. Ini masih poin yang pertama, nafil iman. Kemudian barakallahu fikum, yang kedua sekarang, poin yang kedua. Ya, poin yang kedua. Tadi ada 4, ya. Ini baru yang kedua. Wa minan naw'i alladhi fihi al-bara'ah. Yang mana Nabi SAW itu berlepas diri dari para pelaku dosa besar. Apakah Nabi mengkafirkan mereka? Nah, seperti itu. Maka kita baca ini sebagaimana qaulun Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Ya, kata Nabi SAW, siapa saja yang menipu kami, maka bukanlah termasuk bagian daripada kami. Kita lihat daripada syuruhatnya. Man ghasyana minna falaysa minna. Wa fi lafdhin man ghasya falaysa minna. Ya, di riwayat lain atau di lafaz lain dengan kata man ghasya tanpa ada domirna di sana. Ya, siapa yang menipu falaysa minna, maka bukan termasuk daripada golongan kami. Wa hadza dalilun 'alal wa'id asyadid. Ini merupakan dalil bahwasanya ini adalah perkara yang diancam dengan keras. Walaisal muradu annahu kafir, dan bukan dimaksudkan bahwasanya pelakunya menjadi kafir. La, tidak, bukan. Balil muradu annahu dhaiful iman. Bahkan yang dimaksudkan di sini adalah lemahnya keimanan seseorang. Falghasya seorang yang menipu, murtakibu likabiratin, ya, terjatuh ke dalam dosa besar, wa huwa dhaiful iman, wala yukaffiru, ya, wala yakfuru illa idza istahalla al-ghasya wa ra'a annahu halalun. Masalah salafiyah. Dan tidak dikafirkan sampai benar-benar dia meyakini bahwasanya, ya, perbuatan menipu itu adalah halal, baru dikafirkan seperti itu. Tapi kalau dia tidak menghalalkannya dan dia terjatuh ke dalam perbuatan menipu, maka dia statusnya muslim, ya. Tapi Nabi bahasakan apa? Man ghasya falaysa minna, seperti itu, ya. Siapa yang menipu maka bukan bagian daripada kami. Jadi ini bukan mengkafirkan, tapi wa'id asyadid, al-wa'id asyadid, ancaman yang keras dari Nabi SAW. Agar hendaknya setiap muslim itu tidak menipu, tidak memiliki sifat menipu seperti itu. Apalagi yang ditipu orang muslim, ya. Nasallahu salafiyah. Taib, kemudian barakallahu fikum.
Pada hadis lainnya, wa kadzalika qauluhu, dan demikian juga Nabi SAW dia bersabda, laisa minna man hamalas silaha alaina. Bukanlah termasuk ke dalam golongan kami siapa saja yang menodongkan senjatanya kepada kami. Ya, ini pelajaran juga, tidak boleh untuk apa? Ya, bercanda, bermain-main, ya, sehingga apa? Menodongkan senjatanya kepada kaum muslimin, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Ini kita tinggalkan dulu syarah-syarahnya, memakan waktu. Ya, ala kulli hal, intinya al-muhim di sini barakallahu fikum, ini adalah hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW berlepas diri dari para pelaku dosa besar, seperti itu ya secara umumnya. Wa kadzalika qauluhu, dan Nabi SAW juga beliau bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirana. Ya, tidaklah dikatakan bagian daripada kami selama siapa saja yang tidak memiliki apa? Kasih sayang kepada anak-anak kecil yang di bawahnya, seperti itu ya. Yang tua tidak menghormati yang muda tidak menghormati yang tua. Fi asya'i ya min hadzal qaul, dan masih banyak lainnya daripada hadis-hadis yang semisal daripada bahasan ini. Jadi selesai sudah poin yang kedua, yaitu baroahnya Nabi SAW dari orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Wa minan nau'il ladzi fihi tasmiyatul kufur. Sekarang kita masuk kepada perbuatan-perbuatan yang dinamakan itu atau dibahasakan itu adalah kekufuran tapi bukan kekafiran. Qaulun Nabi SAW hina mutiru faqala atadaruna ma qala rabbakum. Ya. Tatkala mereka diturunkan hujan, maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tahu apa yang telah dikatakan Rabb kalian? Faqala, kemudian mereka Nabi SAW berkata, asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun, ya. Hamba-hambaku pada pagi hari, mereka ada orang-orang yang dalam kondisi beriman dan ada orang-orang yang kafir, ya, ada orang yang kufur. Fa ammal ladzi yaqul, adapun orang-orang yang beriman mereka mengatakan mutirna bi orang-orang yang kufur itu mereka mengatakan mutirna bin najmi kada wa kada, ya, kami dihujani dengan berdasarkan apa? Bintang. Kada wa kada, demikian dan demikian. Kafirun bi mu'minun bil kawakib, maka orang tersebut kafir di sisiku, dia beriman kepada bintang-bintang, kepada al-kawakib, jamak daripada an-najm. Walladzi yaqul, dan orang-orang yang beriman mereka mengatakan hada rizqullah wa rahmatihi. Ya, ini adalah rizki dari Allah dan rahmahnya, kasih sayangnya. Mu'minun bi, dia beriman kepadaku, wa kafirun bil kawakib, dan dia kufur kepada bintang-bintang. Rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Ya. Kita lihat di syuruhatnya sebentar. Jadi ada orang yang mereka itu ketika hujan turun, ya, mereka justru mengatakan hujan ini datang dari bintang, seperti itu ya. Dia kufur kepada Nabi SAW dan juga beriman kepada al-kawakib. Sebaliknya orang yang beriman, mereka mengatakan ini hadis qudsi sepertinya. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka kufur kepada bintang-bintang. Ya. Ya, jadi al-hadis rawahu as-Shaykhan, ya, min hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani, ya, Bukhari dan Muslim. Wal muallif rahimallahu rawahu bil ma'na, dengan semakna. Qala Zaid ibn Khalid al-Juhani sallallahu Rasulullah sallallahu salat as-subh bil Hudaybiyah. Nabi SAW mengimami manusia, para sahabat salat subuh pada saat perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. La isra sima'i minal lail, yakni ala mutir fa aqbala alaina bi atadruna madza qala rabbukum al-lailah qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Kemudian di sini hada fihi at-tafsil atau hada fihi tafsilun, ya, di dalamnya terdapat rincian barakallahu fikum, ya, fani taqada anna lin najmi ta'siran fi inzalil matar fa hadza kufrun akbar. Jadi di dalamnya ada rincian barakallahu fikum. Siapa saja yang meyakini bahwasanya bintang itu dia dapat menurunkan hujan barakallahu fikum, ya, maka ini adalah kufur akbar, mengeluarkan daripada agama Islam, kafir pelakunya, murtad. Li'annahu syirkun, karena ini adalah perbuatan syirik.
fir rububiyah, di dalam rububiyahnya Allah. Bahwasanya Allah yang telah mengatur alam semesta, menurunkan hujan, ya, menenggelamkan matahari dan juga menerbitkannya dan sebagainya. Ini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak untuk apa? Ya, menurunkan hujan, bukan selainnya daripada makhluk. Najm itu makhluk, bintang itu makhluknya Allah. Ini syirik di dalam rububiyah, barakallahu fikum. Maka ini adalah kekufuran ya, seperti itu. Amma idza taqada anna ya manzilal matari huwallahu ya wallahu huwallahu walakinna an-najma sabab fahada kufrun asghar la yukhriju minal millah. Tetapi barakallahu fikum, apabila ini dicatat, apabila seseorang itu dia meyakini bahwasanya hanya Allah yang menurunkan hujan, tapi menjadikan perantara sebab bahwasanya bintang itu dia ya eh, bintang itu apa namanya? Sebab turunnya hujan, barakallahu fikum, ini syirik asghar. Ini perhatikan qadariyah. Ya, qadariyah juga seperti itu. Ya, di antaranya mereka kemarin ada yang bertanya, apakah vaksin begini-begini? Itu qadariyah. Ya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menetapkan sesuatu. Ya. Bahkan di riwayat lain di dalam Al-Qadar Al-Furyabi atau Firyabi, ikhtiar itu tidak lagi bermanfaat kalau Allah sudah menetapkan. Di sini dikatakan, ya, barang siapa yang dia itu meyakini Allah yang menurunkan hujan. Perhatikan di sini barakallahu fikum, Allah menurunkan hujan ya. Allah yang menurunkan hujan. Tapi dia katakan bintang yang menjadi sebabnya. Antum paham sampai sini? Bintang yang menjadi sebabnya. Ini kufur asgor. Ya, kufur asgor. Tidak mengeluarkan dari milah. Fayakunus, maka berhati-hati antum, berhati-hati, ya, berhati-hati. Ini bisa juga masuk ke dalam bab takdir ya antara qadariyah dan juga jabriyah dari hadis ini. Fayakunu sahibuhu dhaiful iman. Ala kulli hal al-muhim di sini pelakunya itu adalah lemah imannya, seperti itu. Kufur asghar dan lemah imannya. Nasallahu afiyah. Ya, nasallallahu taala salamat afiyah. Ya. Jadi ini dikatakan kufur ya, dikatakan kufur seperti itu. Tapi bukan keluar daripada Islam. Rincian hadis tadi itu tadi sudah dibacakan ya. Antum catat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW beliau bersabda di riwayat lain hadis lainnya, la tarji'u ba'di kuffaran. Janganlah kalian selepasku nanti kembali kepada kekufuran. Ya, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ya, sebagian dari kalian saling apa? Membunuh satu sama lainnya. Ya, seperti itu. Ini juga kufur asghar, ya, bukan kufur yang mengeluarkan daripada Islam. Barakallahu fikum. Iya. Kemudian kita baca sedikit. Wal qitalu bainal muslimina kufrun asgharun la yukhriju minal millah. Pembunuhan di dalam Islam itu adalah kufur asghar, bukan kufur akbar, ya. Seperti itu. Tidak mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Illa idza qatilul muslim akhahu wa ra'a anna damu akhihi halalun. Fahada kufrun akbar. Kecuali apabila dia itu membunuh seorang muslim, saudaranya akhahu, wa ra'a, dan dia memandang anna ya damma akhihi halalun, darah saudaranya itu halal, nasallallahu alaihi. Maka fahada kufrun akbar, ini adalah kufur akbar. Ya, menghalalkan darah seorang muslim. Idza kana al-qitalu ya min ajli asyhada wal adawah ma'a ilmihi anna al-qitala haramun wala yajuzu fahada kufrun asghar. Apabila dia membunuh berdasarkan ya permusuhan tadi, sebagaimana tadi ya membenci Ansor, kalau di antara mereka saling membenci berdasarkan ya tabi'i, ya tabiat, barakallahu fikum, berdasarkan kemanusiaan, keduniawian, itu bersamaan dengan dia memiliki ilmu, ya, ma'a ilmihi annal qital haramun, membunuh seseorang muslim itu adalah haram, membunuh yang tanpa hak itu adalah haram, maka dan itu tidak boleh, barakallahu fikum, maka fahada kufrun asghar. Ini adalah kufur asghar ya, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, mana?
Barakallahu fikum. Jazakumullahu khaira. Wa qaulu Nabi sallallahu man qala li sahibihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa saja yang dia itu mengatakan kepada saudaranya, akhinya, ikhwannya, ikhwahnya, ya barakallahu fikum kafir, maka kembali di antara kepada salah satu di antara keduanya, salah seorang di antara keduanya. Ya, man qala li sahibi kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Hadal hadis aidan muttafaqun alaihi. Ini hadis muttafaqun alaihi. Faman qala li akhihi, siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya yang muslim kafir, memvonis kafir, menyematkan kata kafir kepadanya, laqab kafir atau ya munafik wahai munafik, fa hadza kufrun asghar, ya, yunafi kamalul iman. Menafikan daripada kesempurnanya keimanan, yunafi kamalul iman. Iya. Ya, menafikan daripada kesempurnaan keimanan. Hilang kamal imannya, hilang. Lemah seperti itu ya. Jadi ini adalah perkara-perkara kufur asgor, ya, kufur asgor. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum wa qaluhu man ata sahiran aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul aw ata haidan aw imra'ah fi duburiha faqad bari'un, ya, mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au kufrun bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saja yang mendatangi dukun, penyihir, ya, kahin, penyihir, ya, sahir, penyihir, dukun, kemudian membenarkan ucapannya, atau dia mendatangi wanita yang sedang haid atau seorang istri yang sedang haid, ya, dan sebagainya, maka ini adalah dia berdusta atau berlepas diri dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi SAW, ya, atau kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi SAW. Ini juga sama, kufur asghar. Wa qaulu Abdillahi radhiyallahu anhu sibabul mu'min fusuqun, ya, wa qitaluhu kufrun wa ba'du yarfa'u. Sama, ya, yang mencela seorang yang beriman ini adalah tanda kefasikan, dan memerangi orang yang atau membunuh orang yang beriman kekafiran. Ya, ini kufur asghar tadi ya, sudah. Ya, jadi selesai sudah poin yang kedua. Ya, poin yang kedua sudah selesai. Apa-apa yang Nabi katakan itu sebagai kekufuran, ternyata itu bukan kekufuran, ya, tapi apa? Menghilangkan kesempurnaan iman atau melemahkan keimanan, ya. Baik itu al-kabirah ataupun kufur asghar. Kemudian poin yang terakhir, yang keempat, barakallahu fikum, wa minan nau'il ladzi fihi adzikru syirik. Ya, poin yang keempat dari apa yang dibahasakan dengan kata syirik, ya, sebagaimana qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, akhafu ma akhafu ala ummati asyirk al-asghar, ya, dikhawatirkan terhadap umatku adalah syirik asghar. Qila ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa itu syirik asghar? Qala ar-riya, syirik asghar itu adalah riya, ya. Rawahu Ahmad wa Tabrani fil Kabir wa isnaduhu hasan. Ya. Jadi riya itu adalah syirik asghar, ya. Syirik asghar, riya. Ya, nasallahu alaihi. Jadi tidak boleh seorang itu dia beramal untuk apa? Dilihat oleh orang lainnya. Ya, beramal saleh agar dia dilihat orang lainnya, ini adalah riya. Riya itu adalah syirik asghar. Barakallahu fikum. Mana ini syarahnya? Ya. Kalau Abdullah ini diriwayatkan daripada Imam Ahmad, ya, akhrajahu al-Imam Ahmad wa ghairuhu wa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, ala anba'akum bima huwa akhawfu alaikum indi minal masihid dajjal. Tidaklah, ya, aku kabarkan kepada kalian anba'akum, daripada apa aku takuti terhadap kalian di sisiku daripada fitnahnya al-masihid dajjal la'natullah alaihi, ya. Qalu bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Qala ar-riya yaqumur rajulu fayusalli, ya, fayuzayyinu salatahu. Di antara contoh praktik daripada riya, barakallahu fikum, misalnya adalah seorang yang dia itu mendirikan salat kemudian dia memperindah salatnya. Tujuannya apa? Ya, agar dilihat oleh orang lainnya. Salatnya khusyuk dan sebagainya. Ini riya. Ini riya.
lamma yara man nazara ar-rajulu ilaihi, ya, agar orang lain melihatnya. Fariya'u syirkun asghar, maka riya inilah syirik asghar, ya. Dan riya ini menghapuskan amal, nasallahu alafiyah. Amal pada saat itu, ya, bukan amal seluruhan, tapi amal pada saat itu, ya. Wa huwa yahbutu amal allazi qama bihi, ya. Jadi amal pada saat itu dia hilang riya, amalannya. Karena apa? Sebab riya. Jadi riya itu membakar, menghilangkan amal. Nasallahu alafiyah. Dan riya juga bisa menjadikan syirik asgar, syirik akbar, ya, menjadi besar, ya. Ini contohnya sifat orang munafik. Alladzi dakhala fi al-Islam riya'un wa nifaqan, yang dia itu masuk ke dalam Islam karena riya dan nifaq. Amma riya wal asghar fa huwa alladzi yasduru minal mu'min fi sholati aw fil amal alladzi ya'maluhu. Riya'u yasir alladzi yasduru minal mu'min yadkhulu fi syirkil asghar wa la yakhruju sahibahu minal millah wa inna ma yakunu imanuhu dha'ifan. Ya, sama seperti itu, ya. Ini adalah perbuatan yang, jadi poin pada riya ini, barakallahu fikum, riya itu adalah syirik asghar, ya. Dan di antara contoh praktik riya itu, seseorang itu dia sholat, kemudian dia baguskan sholatnya, ya, agar dilihat oleh orang lainnya, ya. Dan ini menghapuskan amalan pada saat itu, ya. Jadi sholatnya tidak bermanfaat, tidak ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan menghapuskan amal seluruhnya. Kemudian bagaimana cara menghilangkan riya? Sedangkan riya itu seperti waswas, ya. Bisa muncul kapan saja. Terkadang seseorang itu boleh jadi dia sholat di rakaat pertama dia, ya, dia khusyuk lillahi taala karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di rakaat kedua misalnya muncul riya, ya, agar dilihat orang lainnya. Selama seorang itu tidak, ya, mentasdik riyanya itu dan dia menghilangkan sifat riyanya itu, maka itu tidak termasuk, ya, tidak termasuk. Tapi kalau dia mengikuti perasaan riyanya itu, maka ini adalah, ya, masuk ke dalam bahasan ini, ya, hapus amalannya. Tidak diterima salafiyah. Kemudian wa minhu at-tiyarah, ya, at-tiyarah, ya, tatayyur. Tiyarah ini adalah syirik. Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Ya, syirik itu menimpa kami, kesyirikan tiyarah, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dengan rasa tawakal kepada Allah. Jadi obat, obat tiyarah itu anggapan sial, ya, dan sebagainya. Ini adalah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan tawakal, ya, tawakal 'alallahi, ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat seorang beriman. Diriwayatkan daripada Ahmad wa Tirmizi, qala hadza hadisun hasan sahih, qala sami'tu Muhammad ibni Ismail yaqul kana Sulaiman ibn Harb yaqul fi hadzal hadis wa minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul, qala Sulaiman hadza indi qaulu Abdullah ibni Mas'udin. Ini adalah perkataan daripada Abdullah ibn Mas'ud. Wa ma minna illa intaha kalamuhu. Iya, intaha kalamuhu. Jadi tidak boleh seorang itu tiarah, ya, beranggapan sial. Ini kalau di zaman dulu, kalau disebutkan oleh para ulama, di antara contoh gampangnya adalah, ya, seseorang itu berdasarkan adat, ya, dia melemparkan burung ketika dia ingin safar, begitu kan, melakukan perjalanan panjang, ya. Orang-orang dulu itu melepaskan anak burung, ya, melepaskan burung, kemudian apabila burung itu dia terbang ke kanan ataupun ke kiri, itu tandanya akan terjadi sesuatu yang buruk, sehingga orang itu tidak jadi keluar. Ini syirik tiarah, beranggapan buruk, beranggapan sial, tidak boleh, ya. Ini syirik. Ya, jadi orang itu harus tawakal kepada Allah, dia ikhtiar dan kemudian tawakal. Tidak boleh dia beranggapan buruk atau beranggapan bahwasanya ada yang dapat memudaratkan selain daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, at-tiyarah. An-tiyarata syirkun asghar wal hadisu la ba'sa bi sanadihi. Wa qala wa ma minna illa, dan dimasukkan wa ma minna illa, yakni wa ma minna man yaqa fi nafsihi syai' min zalik. Jadi tidak ada di antara para sahabat pada saat itu kecuali pasti terhinggap perasaan tiarah ini, ya, perasaan tiarah ini. Tapi Allah hilangkan tiarah itu, pemikiran tiarah itu, anggapan sial itu, dengan apa? Dengan tawakal, ya. Ini tawakal, ini adalah obat, ya. Walakinnallaha yudbihuhu bitawakkul, ya, ay yadhabu, ya, ma fi nafsi bitawakkul wal i'timad, bersandar kepada, wal i'timad 'alallahi subhanahu, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu.
dan menyerahkan segala urusan, wa tafwidul amr ilaihi, menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu Abdullah radhiyallahu anhu fit tamaim wat tiwalah innaha minasyirik. Ini semua adalah syirik. Kita lihat di catatan kaki, rawahu Ahmad fil iman wa ibnuhu Abdullah fis sunnah wa qad sahha marfu'an, secara marfu kama sayati inda Ahmad fil iman. Qala al-musannif rahimahullahu taala fi gharibil hadis fi hadis Abdullah radhiyallahu anhu anna tamaim war-ruqa wat-tiwalah minasyirik. Ya, tamaim, war-ruqa dan tiwalah ini adalah perbuatan-perbuatan syirik. Apa itu? Tamaim, tiwalah, ya, ruqa dan sebagainya. Ini adalah jampi-jampi, ya, jampi-jampi, ya, dan sebagainya. Dan juga tiwalah yang menjadikan seorang istri jadi mencintai suaminya, seperti itu. Qala al-Asma'i, berkata al-Asma'i, hiya tiwala bi kasrita, di kasroh ta'nya sehingga dibaca tiwalah. Wa huwa alladhi yuhib apa namanya? Yuhabbibu al-mar'ah ila zawjiha. Ya, menjadikan seorang istri itu cinta kepada suaminya. Qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, walam asma ala hadzal misal fil kalam illa harfan wahidan. Wa qala yuqal, dikatakan hadza syai'un tibah, ya, tayyibah. Tiabah, syai'un tiabah, yakni asyai'ut tayyib, ya, perkara-perkara yang bagus. Wa qala aidan wa inna ma arada birruqa wat tamaim indi, dikata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, bi ghairi lisanil arabiyah, apabila tamaim ataupun ar-ruqa, jampi-jampi tadi, jimat, jampi-jampi itu ditulis selain daripada bahasa Arab, mimma la yudra mahwa, jadi tidak diketahui maknanya, tapi tetap itu adalah syirik, ya, karena yang dimasukkan di sini adalah secara khusus dengan bahasa Arab, ya, buhul seperti itu dan sebagainya dituliskan dengan bahasa Arab, ya, jampi-jampi, jimat dan sebagainya. Adapun dengan bahasa lainnya, bahasa Jawa, bahasa Kejawen dan sebagainya, itu juga sama syirik, ya, seperti itu. Ini adalah perbuatan at-tamaim ataupun ar-ruqa. Fa amal ladzi, ya, yang menjadikan yuhibbu al-mar'ah ila zawjiha fahuwa indana minas sihir. Adapun yang menjadikan tiwalah, yang menjadikan suami itu cinta kepada istri cinta kepada suaminya atau sebaliknya, maka di sisi kami adalah sihir. Ini adalah sihir, ya. Ini adalah sihir. Ini adalah sihir. Wa qaulu, dan juga wa qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, innal qauma yusrikuna bi kalbihim yaquluna kalbuna yahrisuna walaula kalbuna lasarokna atau lasurikna, ya. Ada suatu masyarakat, ya, di zaman dulu, barakallahu fikum, ya, mereka itu beranggapan bahwasanya mereka memelihara anjing, ya, untuk dipelihara, seperti itu. Ya, melihara anjing untuk dipelihara. Kemudian dengan anjing tersebut mereka beranggapan anjing ini menjaga kami. Seandainya tidak ada anjing ini, maka sudah tentu kita kecolongan, ya, kecurian, seperti itu. Kita lihat syarahnya. Diriwayatkan daripada Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan fala taj'alu lillahi andada, ya, janganlah kalian itu menjadikan bagi Allah itu sekutu. Andad. Qala al-andad huwa syirk. Al-andad itu syirik. Akhfa min zabibin namal ala, ya, safatis sauda fi zulumatil lail. Subhanallah. Kesyirikan itu sangat samar, ya. Akhfa, sangat samar daripada jejak langkah semut, ala safatis sauda, di atas batu hitam, fi zulumatil lail, di tengah kegelapan malam. Kesyirikan itu sangat samar, ya. Makanya dikatakan, dibahasakan ini adalah kesyirikan, ya. Ini menghati-hatikan manusia tadi, taklid, ya. Sehingga manusia itu menjauhi kesyirikan, kekufuran, apalagi dosa-dosa besar, ya, apalagi sampai kepada kekafiran, seperti itu. Bukan justru berlunak-lunak, bermudah-mudah, iya. Makanya Ibnu Abbas ketika menafsirkan, ya, di dalam surat Al-Baqarah ini fala taj'alu lillahi andada, beliau mengatakan kesyirikan itu adalah sesuatu yang sangat teramat samar, seperti langkah semut di atas batu hitam
di tengah kegelapan malam. Subhanallah. Ya, seperti itu. Taib. Maka inilah dia, barakallahu fikum, ya, eh, dari 4 poin yang sudah kita bacakan tadi, 4 poin pokok yang disimpulkan oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya, bahwasanya keimanan itu keluar, ya, dengan sebab perbuatan al-ma'asi, ya. Tapi itu bukan kekafiran sebagaimana dakwaan daripada Khawarij, dan tidak pula, ya, keimanan yang mutlak sebagaimana dakwaannya para Murji'ah. Jadi Ahlus Sunnah bersesuaian dengan apa yang diperbuat. Kalau itu perbuatan dosa besar, maka yang pertama adalah pelakunya itu berkurang keimanannya, keluar kepada keimanan daripada keislaman. Dan dinamakan sebagaimana apa yang dia perbuat. Kalau dia mencuri dikatakan syarik, kalau dia musyrik murtad, apa dia berbuat kekufuran atau kesyirikan akbar dikatakan musyrik kafir murtad, seperti itu. Ya, ini berbeda dengan Khawarij dan juga Murji'ah. Maka kata beliau, fahadhihi arba'atu anwa' minal hadis. Inilah 4 poin pokok yang sudah disebutkan berdasarkan hadis-hadis tadi. Wa qad kana an-nasu fiha ala arba'ati asnafin minat ta'wil. Kemudian manusia itu terbagi menjadi beberapa kelompok di dalam memahami hadis-hadis tadi. Ya, ada 4 kelompok. Ya. Kemudian fata'ifatu tadhabu ila kufrin ni'mah. Ada mereka yang mengatakan bahwasanya ini adalah sekedar kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Kemudian wasaniyatun, dan kelompok kedua, ya, tahmiluha ala taglizi wa tarhib, membawakan kepada penafsiran taglid dan tarhib, keras seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga wasalisatun taj'aluha kufra ahli riddah, menjadikan ini sebagai dalil untuk mengkafirkan manusia, ya, jadikan ahlu riddah. Warabi'atun tadhabuha kulluhu wa tarudduha, dan juga yang keempat yang terakhir, ya, mereka itu menolak hadis-hadis tadi, ya. Fa kullu hadhil wujuh indana mardudatun ghairu maqbulah. Maka di sisi kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua tadi itu, takwilan tadi itu tertolak, tidak diterima, ala mayadkhuluha minal khilali wal fasad, karena rusak daripada pendalilan tersebut, tidak diterima, ya, karena rusak pendalilannya. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang lainnya dalam pembahasan ini. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soal boleh tanyakan.